Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik Bu sekarang. Iya. Tapi itulah karena cuaca mungkin udah terbilang ekstrim ya, jadi Nggak panas kondisi banget. pun ya kadang kuat ya, kadang ya sakit. Iya. Semoga Pak Edi cepat sembuh ya. Ya, Kemarin kena itu sempat kita sakit harapkan, ya. betul-betul. Baik Pak Edi, sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai supervisor ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Jadi yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwa ada 3 item penilaian dalam coaching ini. Yang pertama menyangkut pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Jadi persiapan apa saja yang sudah Pak Edi lakukan Pak Ya, sebelum coaching untuk kita mulai? ya untuk terima kasih. Untuk persiapan tentunya kita sudah persiapkan mungkin sejenis pertanyaan ya, tentunya dengan menggunakan metode Alur kita. ya alur tirta ya, di mana di dalamnya ada nanti menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir nanti bertanggung jawab. Ini tuh Ya. Baik Pak Edi, jadi Bapak sudah paham ya alur tirta yang akan Bapak terapkan nanti pada lebih hari kurang Sabtu. sudah paham. Kemudian yang kedua Pak, sebagaimana kita tahu kompetensi coaching itu ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan apa saja? Ya. Sebelumnya kompetensi ini kan ada 3 dia. Yang Ya. pertama itu gimana? Ya, kehadiran penuh ya tentunya ya. Kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini, salah 3 kompetensi ini, salah satunya yang ingin saya kembangkan itu yang nomor 3, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari sini sudah saya siapkan pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coach nanti. Ya, baik Pak. Dari 3 kompetensi, berarti ini pertanyaan ketiga Pak tadi sudah langsung Bapak jawab. Kompetensi spesifik ya yang ingin Bapak kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Ya, ya. Kemudian yang terakhir Pak, ini indikator tercapaian dari tujuan pengembangan apa saja Pak? Keberhasilan dari teknik coaching yang akan Bapak lakukan itu apa saja indikator keberhasilan? saya ingin menyimpulkan kata kunci permasalahan coaching ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menggali permasalahan yang ada di coaching untuk bagaimana nanti si coach ini bisa menyelesaikannya sendiri, seperti itu. Baik Pak Edi, terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai coaching. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Ya. Bagaimana dengan Pak Edi? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita semua di sini senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke. Sebelumnya Bu Yus, kita hari ini kan ada kegiatan coaching ya. Tentunya kegiatan ini akan direkam, dan rekaman itu kita upload dan hanya bisa diakses oleh fasilitator kita sendiri ya, tentunya ya. Jadi mungkin nanti di sini akan ada nanti kegiatan-kegiatan atau pertanyaan yang kita ajukan di dalam praktik coaching ini. Oke Bu Yus, kita mulai. Jadi bagaimana Bu Yus, kira-kira apa tujuan Bu Yus mungkin duduk bersama saya di sini ya? Saya kan sebenarnya ingin sekali ngobrol sama Pak Edi. Jadi alhamdulillah kita bertemu hari ini. Saya ingin, tujuan saya kan, saya ingin siswa saya bersemangat dalam belajar Pak Edi. Oh ya. Ini masalahnya di siswa ibu sendiri ya? Maksudnya masalahnya dengan siswa sendiri ya? Iya Pak Edi. Ini Pak Edi, Ya. siswa kelas 3 saya kan, akhir-akhir ini kan ini mau selesai sekolah. Jadi mereka tidak bersemangat sama sekali. Padahal mereka kan akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Maunya lebih giat lagi belajar ya. Tapi saya lihat kurang semangat. Mungkin ada Ini apa Bu, ya? tunggu, kurang semangat ya? Dampak dari kurang semangatnya itu apa Bu?
Saya juga saya juga menyelidiki kenapa ya siswa saya kurang bersemangat di kelas 3. Salah satu contohnya apa? Ya, mungkin begini ya, cara mengajar saya modern lama ya. Mungkin saya sering memakai metode ceramah, kemudian juga hanya memakai kutek. Mungkin itu penyebab siswa kelas 3 kurang bersemangat ya. Oh seperti itu. Jadi karena dengan metode tadi ya, makanya anak kurang semangat. Jadi dampak dari nggak semangat siswa itu apa? Atau mungkin karena dengan ibu nggak mengajarnya dengan metode model lama sehingga anak-anak mungkin motivasinya kurang dan dampaknya mungkin nilai turun seperti itu ya? Atau Ya, gimana? karena metode yang itu saya gunakan, siswa tidak bersemangat, akhirnya di LKPD siswanya nilainya rendah. Oh iya Jadi iya. nilainya rendah, tidak mencapai KKM malah Pak Edi. Itu di bawah KKM? Iya. Oh iya iya. Padahal kan kelas 3 itu maunya nilainya lebih tinggi karena mereka akan bersaing untuk Sudah masuk pasti sekolah harusnya lebih seperti tinggi itu lagi ya. ya. Itu apakah semua siswa seperti itu nilainya? Maksudnya motivasinya juga? Rata-rata ya, karena Seperti kita itu. ambil rata-rata memang di mana saja ada siswa yang artinya tertinggi, ada yang sedang, ada yang di bawah. Tapi kan kita lihat rata-rata. Tapi begini Pak Edi, saya punya rencana untuk mengubah Pak Edi. Berarti ini ceritanya sudah klop nih ya. Masalahnya berarti siswa-siswi di kelas Ibu Yusnidar itu kurang motivasinya dalam mengikuti pelajaran dan dampaknya itu terhadap nilai dan nilai mereka itu sekarang di bawah rata-rata ya, atau di bawah KKM seperti itu kan Bu kan? Iya. Berarti kalau sudah seperti itu kira-kira nih ya, kira-kira ini Bu Yus tadi sudah mengatakan bahwasanya sudah mengakui bahwasanya mungkin gitu kan dengan pembelajaran yang Ibu berikan dengan metode diskusi, dengan metode lama seperti tadi kan, mungkin itu salah satunya mungkin penyebabnya dari Ibu Yus tadi katakan kan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Saya berencana Pak Edi kan untuk mengubah metode mengajar Pak Edi. Saya akan memakai metode media pembelajaran, kemudian memakai metode eksperimen. Media pelajaran itu apa tuh Bu? Kita akan membuat media pembelajarannya dengan menonton video. Oh video-video ya ya. Jadi siswa dengan melihat dulu apa benda. Misalnya saya mengajar bentuk aljabar. Jadi saya akan melihat membuat dulu video-videonya yang mana koefisien X, yang mana koefisien variabel. Ya. Mereka lebih menarik. Ya. Saya rasa dengan lebih menarik, jadi mereka lebih bersemangat lagi belajar. Sudah pasti itu, Bu. Insya Allah akan Ya. saya rencanakan. Oke, baik. Ini sudah ketemu nih solusinya dari Ibu sendiri ya, dimana sudah ingin menciptakan sistem belajar yang menyenangkan lah, ya. Salah satunya makin media seperti gambar, video tadi Bu, ya. Itu sudah bagus itu. Saya rasa kalau seperti itu siswa akan lebih senang. Karena apa yang disampaikan sama Bu Is tadi, anak-anak kurang semangat karena mungkin ya dengan metode-metode lama yang mungkin membosankan siswa tadi Bu ya. Jadi ini sudah bagus ini. Kemudian kira-kira dalam kegiatan yang Ibu laksanakan ini tentunya akan merubah gaya belajar Ibu. Kira-kira siapa yang dilibatkan dalam hal ini? Tentunya Ibu tidak bisa sendiri dong dalam hal ini kan? Ya, dalam membuat media pembelajaran Ya. kan saya memang agak kurang menguasai IT. Iya. Saya akan meminta Pak Fahmi untuk membantu saya Iya, dalam Pak Fahmi. menyelesaikan IT. Pak Fahmi yang ini ya, yang bagian IT itu ya? Iya. Iya. Baik. Mungkin dengan ada bantuan Pak Fahmi dengan metode yang menarik, saya yakin siswa pasti bersemangat lagi belajar. Ya, sudah pasti. Kita memang semua ini, kita sebagai guru ini tidak usah ini. Kalau memang kita tidak bisa, ya kita memang harus apa budaya teman seperti itu kan? Iya. Kita pasti bisa memanfaatkan teman untuk membantu kita dalam mencapai bagaimana mengajar yang sukses itu sehingga anak-anak senang gitu kan. Jadi ini sudah klop nih Bu, dimana Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu dan Ibu sudah juga mulai menciptakan solusi sendiri.
sudah menggerakkan diri sendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah oke nih. Jadi saya ingin Bu Yus coba ceritakan lagi dari awal rencana Ibu sampai nanti selesai. Nah, ini komitmen Ibu. Apa yang Ibu lakukan? Saya akan membuat yang pertama ya. saya akan kita lihat dulu materi apa yang kita ajarkan. Ya. Setelah kita tahu materi kita apa yang kita ajarkan, baru kita tentukan bahannya, bahan alat medianya apa, kemudian baru kita buat videonya. Ya. Nah, jadi dengan begitu insya Allah siswa pasti senang. Dengan mereka senang melihat, jadi setelah mereka melihat materi yang kita ajarkan, kita memberikan LKPD, siswa pasti bisa menjawab karena mereka melihat, mengerti apa yang kita sampaikan itu. Itu rencana saya, Bu. Ya, berarti dengan menggunakan media itu mereka lebih ini ya, lebih nyata ya, belajarnya mereka dapatkan itu ya, seperti itu ya. Ya, itu bagus Bu Yus. Saya kira ini solusi yang bagus nih yang dengan Ibu kemukakan ini. Saya berdoa dan berharap juga semoga apa yang Ibu harapkan ini, apa Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik, semoga berhasil. Kemudian ya mendapat nilai plus lah dari diri Ibu sendiri terhadap Ibu seperti itu ya. Jadi Bu Yus, kira-kira nih ya, setelah kita berbicara nih ya panjang lebar di sini kan, kira-kira bagaimana sudah perasaan Ibu sekarang ini? Alhamdulillah ya, setelah saya mencari solusi sama Pak Edi, saya merasa lega ya. Pertama saya merasa sanggup nggak saya membuat alat media ini dengan metode yang terbaru ini. Jadi dengan adanya curhat sama Pak Edi, saya merasa yakin dan saya insya Allah mulai minggu depan akan saya laksanakan. Ya, bagus itu Bu Yus. Baik, berarti sudah jelas nih Bu Yus. Ibu sudah duduk di sini menceritakan masalah Ibu dan Ibu sudah berhasil loh memecahkan masalah Ibu sendiri. Itu luar biasa itu, dan saya mendoakan supaya kegiatan ini berhasil, ya. Oke, Bu Yus, mungkin itu saja mungkin yang bisa kita bincang-bincang hari ini ya. Mungkin saya saya pun ada kegiatan lagi Pak Edi. Iya. Saya mohon pamit Pak Edi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah melaksanakan coaching bersama Koci yaitu Bu Yus. Saya akan mencoba merefleksikan setelah melakukan observasi tadi. Akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Pak Edi, kira-kira setelah Pak Edi melakukan coaching tadi sebagai coach, Pak Edi di situ, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi? Terima kasih Bu Saibah. Tentunya yang sudah kami lakukan, tentu saya ya sudah saya lakukan adalah menjalankan semua ini dengan metode kita ya. Nah, sudah 4 aspek itu sudah saya masukkan: tujuan, identifikasi, tanda aksi, kemudian bertanggung jawab. Sudah masuk, alhamdulillah, dan berjalan dengan baik. Ya. Baik Pak, yang seterusnya saya sudah melakukan pengamatan tadi terhadap proses coaching yang Pak Edi lakukan bersama Bu Yus sebagai coach. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal hasil catatan saya sebagai observer atau supervisor di sini. Yang pertama, tadi saya sudah melihat Pak Edi dengan Bu Yus menyepakati tujuan percakapan yang Bapak lakukan saat coaching tadi, di mana di sini Bu Yus mengharapkan tujuan percakapannya adalah agar siswa lebih bersemangat dalam belajar di kelas yang Ibu Yus mengajar. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini siswa kurang bersemangat karena Ibu Yus tadi mengatakan Ibu Yus menggunakan metode belajar yang monoton, tidak bervariasi, hanya metode ceramah. Kemudian Pak Edi juga sudah menanyakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa kurang bersemangat tadi, yang berdampak terhadap nilai siswa itu yang rendah. Jadi di sini sudah jelas identifikasi masalahnya, di mana siswa Ibu Yus ini
akibat dia kurang bersemangat yang disampaikan Bu Yus, Ya, siswa nilainya banyak yang rendah. di bawah UKM. Ya, terus untuk rencana aksi saya melihat apa yang Ibu Yus lakukan itu Pak Edi tadi ada menanyakan Pak. Jadi di mana Bu Yus menyatakan akan membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi. menyenangkan, ya, variasi. Kemudian Pak sedikit masukan dari saya untuk poin alur tirta tanggung jawab atau komitmen. Saya tadi melihat Pak Edi mengajukan pertanyaan yaitu menyuruh Ibu Yus menceritakan dari awal proses apa yang akan Ibu Yus lakukan. Ya, ya. Tapi Pak Edi tidak menanyakan kapan tindakan itu akan Ibu Yus iya. lakukan. Nah, jadi di sini saya memberi sedikit masukan Pak. Untuk poin tanggung jawab tadi belum terlalu nampak di terlihat, ya, ya. teknik coaching yang Bapak lakukan Pak. Nah, jadi itu masukan dari saya. Semoga ke depan lebih baik Pak ya. Oke, Bu. Kemudian yang terakhir Pak, ada satu lagi ini. Kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan dari praktek coaching tadi Pak? Yang ingin saya kembangkan di sini, tadi saya sudah menanyakan 3 kompetensi ya. Hanya saja ada satu kompetensi yang perlu saya kembangkan di sini, yaitu mendengarkan secara Aktif. ya, secara aktif. Itu yang saya kurang. Karena kenapa? Mungkin faktor ini ya, mungkin saya juga lagi kurang fit ya. Jadi untuk mendengar itu belum terlalu ya aktif, jadi nggak maksimal. Ya. Ini ke depan saya akan coba lebih efektif lagi ya tentunya ya. Jadi yang ingin dikembangkan lagi untuk poin mendengarkan secara aktif iya. Pak ya. Mungkin tadi Bapak merasakan kurang aktif ya Kurang dalam aktif, mendengarkan. Jadi tidak semua yang disampaikan Bu Yus bisa Pak Edi tangkap dengan Betul. maksimal. Gitu ya, dengan baik ya. Iya. Oke Pak Edi, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama, Bu. proses Saya- coaching yang akan Bapak lakukan lebih baik ke depannya. Ya, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.